Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan sebuah buku tentang The Art of Dealing with People, yang seni membina hubungan untuk meraih kesuksesan dan bahagia. Yang buku ini dibuat oleh Leeds Gibran yang membuatnya. Lalu daftar isinya itu ada 11 judul. Yang pertama itu berpikir kreatif tentang hubungan manusia. Yang kedua, memahami ego manusia. Yang ketiga, pentingnya membuat orang lain merasa penting. Yang keempat, mengendalikan tindakan dan sikap orang lain. Yang kelima, menciptakan kesan yang baik. Yang keenam, menarik orang dengan menerima persetujuan dan apresiasi. Yang ketujuh, belajar berkomunikasi secara efektif. Yang kedelapan, mendengarkan. Yang kesembilan, membuat orang sependapat. Yang 10, memberi pujian. Yang 11, mengkritik orang lain tanpa menyakiti hati mereka. Lalu jangan lama-lama, kita akan membahas bab 1 yang berjudul berpikir kreatif tentang hubungan manusia. Semua orang menginginkan dua hal yang dalam hidup ini, sukses dan bahagia. Setiap orang berbeda gambaran kesuksesan. Anda mungkin berbeda dengan gambaran kesuksesan saya, namun ada satu faktor persoalan kepribadian, faktor besar yang harus kita pelajari kalau kita ingin sukses dan bahagia. Faktor umum di semua suksesan dan kebahagiaan adalah orang lain. Berbagai penelitian ilmiah membuktikan bahwa jika Anda mempelajari secara membina hubungan dengan orang lain, berarti Anda sudah menempuh 80% dari perjalanan menuju kesuksesan dalam bisnis, pekerjaan, atau profesi apapun. Dan sekitar 95% dari perjalanan menuju kebahagiaan pribadi. Sekedar memiliki pergaulan bukanlah jawabannya. Yang penting adalah cara membina hubungan dengan orang yang akan memberi kita keputusan pribadi. Dan pada saat yang sama, tidak penyakit ego, konsep diri orang lain.
Hubungan antara manusia adalah ilmu membina hubungan dengan orang sedemikian sehingga ego kita dan ego mereka tetap utuh. Dan ini merupakan satu-satunya cara untuk berhubungan baik dengan orang yang selalu menghasilkan kesuksesan atau kepuasan sejati. Penyebab 90% orang gagal dalam kehidupan adalah kegagalan dalam membina hubungan yang baik dengan orang. Lihatlah sekeliling Anda. Apakah orang yang paling sukses adalah orang terpandai atau orang dalam keahlian terbanyak? Apakah orang yang paling bahagia adalah memperoleh kesenangan terbanyak dalam hidup jauh lebih pandai daripada orang lain? Yang Anda tahu, kalau Anda mau berhenti dan berpikir sejenak, mungkin Anda akan mengatakan bahwa orang yang paling sukses dan paling menikmati hidup yang Anda tahu adalah orang yang pandai bergaul dengan orang lain. Persoalan kepribadian Anda adalah persoalan dengan orang lain. Anda jatuh orang yang sombong karena merasa serba unggul, atau sebaliknya minder karena serba kekurangan sehingga malu dan canggung dalam pergaulan. Mereka merasa rendah diri dan tidak pernah menyadari bahwa persoalan mereka yang sebenarnya adalah persoalan hubungan antara sesama manusia. Sepertinya tidak pernah merasa sadar bahwa kegagalan mereka sebagai pribadi adalah kegagalan dalam belajar membina hubungan baik dengan orang. Jumlah yang hampir sama banyaknya, paling tidak secara sepintas, adalah orang-orang yang seolah-olah sangat bertolak belakang dengan tipe pemalu dan cenderung menjauhkan diri dari masyarakat. Mereka tampil bahagia. Orang yang percaya pada kemampuan diri mereka suka memerintah orang lain dan mendominasi setiap pertemuan yang mereka hadiri, baik di rumah, di kantor, maupun dalam perkumpulan. Namun mereka juga menyadari bahwa ada sesuatu yang kurang. Mereka harus menganggap karyawan mereka atau keluarga mereka tidak menghargai mereka. Mereka heran mengapa orang tidak bekerja sama secara lebih sukarela. Mengapa mereka harus terus-menerus memaksa orang mereka
juga sadar bahwa pada saat-saat yang sangat berarti, orang yang paling ingin mereka buat berkesan justru tidak pernah membiarkan persetujuan dan penerimaan yang sangat mereka dambakan. Mereka berusaha memaksakan kerjasama, kesetiaan, dan persahabatan, memaksa orang agar menghasilkan sesuatu bagi mereka, namun sesuatu yang tidak bisa mereka paksakan justru merupakan satu yang paling mereka inginkan. Mereka tidak bisa memaksa orang untuk menyukai mereka. Mereka tidak pernah benar-benar memperoleh apa yang mereka inginkan karena mereka belum pernah menguasai seni membina hubungan dengan orang, type of dealing with people, sesuatu atau tidak. Tetap ada orang lain di dunia ini. Dalam dunia modern kita tidak bisa mencapai kesuksesan atau kebahagiaan tanpa perhitungan orang lain. Dokter, pengacara, wiraniaga yang menikmati kesuksesan terbesar bukanlah orang yang paling pandai atau paling ahli dalam seluk-beluk pekerjaan semua, dan istri yang paling bahagia bukanlah mereka yang paling menarik. Coba perhatikan kisah sukses dalam bidang apapun, maka Anda akan menemukan seseorang yang telah menguasai keahlian membina hubungan dengan orang. Dengan kata lain, orang yang pandai bergaul dengan orang lain. Keahlian dalam berhubungan dengan sesama manusia sama dengan keahlian dengan bidang lain. Dengan arti kesuksesan tergantung pada pemahaman dan penguasaan prinsip-prinsip dasar umum tertentu. Anda tidak bisa hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi mengapa Anda melakukannya. Sejauh menyangkut prinsip-prinsip dasar, semua orang sama, namun setiap individu yang Anda jumpai berbeda. Kalau Anda berusaha mempelajari beberapa tipe muslihat untuk membina hubungan baik dengan setiap individu yang Anda jumpai, Anda akan menghadapi tugas yang sia-sia. Memengaruhi orang merupakan seni, bukan tipu muslihat. Ketika Anda memakai tipu muslihat secara dengan dangkal, dan otomatis Anda kelihatan melakukan hal-hal yang sama dengan orang yang pandai bergaul, tetapi tidak membuahkan hasil bagi Anda. Tujuan buku ini adalah memberi Anda pengetahuan yang didasarkan atas pemahaman terhadap tingkah laku manusia. Mengapa orang bertingkah laku seperti yang dilakukannya. Metode-metode yang
disajikan dalam buku ini sudah diujikan pada ribuan orang yang menghadiri seminar. Ya, saya mengenai hubungan antara sesama manusia. Metode itu bukan sekedar gagasan formal yang tentang bagaimana sebaiknya Anda bina hubungan dengan orang lain, melainkan merupakan gagasan yang telah terbukti tentang bagaimana Anda harus membina hubungan dengan orang, yakni jika Anda ingin mempunyai hubungan baik dengan mereka sekaligus memperoleh apa yang Anda inginkan. Ya, kita semua menginginkan kesuksesan dan kebahagiaan. Sudah bukan zamannya kalau pernah Anda bahwa Anda dapat mencapai tujuan ini dengan memaksa orang membiarkan apa yang Anda inginkan. Mengemis juga tidak lebih baik karena orang tidak akan menurut respek pada atau keinginan membantu orang yang terus-menerus menyembah dan secara harfiah berkeliling dengan tangan terulur, memohon agar orang lain menyukainya. Cara sukses untuk memperoleh hal-hal yang Anda inginkan dari hidup ini adalah memiliki keahlian dalam hal membina hubungan dengan orang. Bacalah terus, maka Anda akan tahu caranya. Sampai sini dulu membahas tentang berpikir kreatif tentang hubungan manusia. Ntar saya lanjutkan pembahasan kedua itu hari berikutnya. Saya akan bahas tentang memahami ego manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.